哦，一会儿本你小子说什么呢？白，你是怎么进来的？想就这样大声拒绝？就是你答应去武宗秘，算了，就九变花作为答谢，这是我托龙虎找梅峰主。给我对碧蓝坊尊重点，胖子，找死！乔治在这里向各位赔礼，非常抱歉。本公主突破武宗境了。我自己都没发现。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-88. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Nah, sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya episode 87. Kemarin Sinan akan melakukan latihan di gerbang yang diciptakan oleh para master, yang mana ini mereka bawa langsung dari Lautan Nether. Alasan mereka meminta Xingnan untuk mempelajari keterampilan baru karena di Lautan Nether bukanlah tempat sembarangan. Sebab seberapa kuat kultivasi dan martial spirit yang dia miliki, akan tetapi di sana semuanya seakan-akan ditiadakan. Sinan paham dan akan mulai masuk ke dalam gerbang pertama. Sedangkan di sisi lain, Xiao Qianzu juga telah melakukan latihan, yang mana saat ini kekuatannya sedang disegel. Jadi Xiao Qianzu harus bisa menyelesaikan rintangan yang Tang Xiang ciptakan untuk bisa kembali mendapatkan kekuatannya. Kembali kepada Xingnan, yang mana dia telah berhasil menyelesaikan latihan di 3 gerbang. Ini tentu saja membuat para master terpukau dengan kehebatannya. Namun tetap saja ketiga gerbang adalah hal yang sulit dan melelahkan bagi Xingnan. Kembali kepada Tang Xiang yang mengingat kebersamaannya bersama dengan juniornya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita lalu dibawa kepada Xingnan yang sepertinya masihlah belum sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian dia pun mulai sadarkan diri juga. Miao Miao pun datang untuk melihat kondisinya. Namun wajahnya langsung memerah ketika melihat Sinan yang tidak mengenakan baju. Sinan memintanya untuk mengetuk pintu dulu agar dia bisa bersiap-siap. Miao Miao mencoba menahan rasa malunya dan mulai memberitahu Xingnan kalau dia secara sukarela datang untuk menjenguknya. Jadi seharusnya Sinan senang bisa dijenguk oleh gadis cantik sepertinya. Miao Miao agak kaget karena Sinan sudah naik karena Hujong. Saking terkejutnya ia tidaklah sadar malah menyentuh tubuh Xingnan. Bagi Xingnan, alasan dia bisa menerobos dengan cepat bukan tidak lain adalah berkat martial spiritnya. Miao Miao berencana untuk membawa Xingnan ke Liangshan. Sebelum pergi, tentu saja Xingnan akan mengenakan pakaiannya dulu. 本公主突破武宗境了。我自己都没发现。 Xin pun berpindah ke Liangshan, yang mana tujuan Miao Miao dan Xingnan kemari adalah untuk mengambil beberapa hal. Miao Miao pun memilih beberapa bahan yang dia perlukan, karena dia akan membuatkan pil untuk Xingnan agar tubuhnya bisa pulih. Anggap saja ini adalah hadiah atas penerobosan yang telah dia alami. Sinan baru tahu kalau Miao Miao yang sering bertindak kasar dan sangat suka minum-minum ternyata masih memiliki sisi yang baik hati. Miao Miao pun kesal dan apa yang Sinan katakan. Ini pun membuatnya terkejut karena Miao Miao bisa mendengar isi hatinya. Seorang gadis pun datang untuk memberitahu Xingnan kalau dia telah diundang untuk bertemu dengan Feng Zhu. 一会儿本你小子说什么呢？白，你是怎么进来的？ Setelah saling bertemu, Sinan pun langsung memberikan hormat kepadanya karena dia juga adalah tetua di tanah suci Xinglong. Feng Zhu begitu terkesan dengan kemampuan hebat yang Sinan miliki. Bahkan dalam waktu singkat, dia sudah mengalami penerobosan yang begitu cepat. Sinan penasaran mengapa Feng Zhu meminta dirinya kemari, karena tidaklah mungkin dia hanya memujinya saja.
Ternyata Feng Zhu sudah mendengar dari Duanmu kalau Sinan membutuhkan beberapa batu kasar. Jadi secara kebetulan Feng Zhu juga memiliki batu yang dicari Xingnan. Jadi Feng Zhu akan memberikannya. Hanya saja Sinan tidak menerima semua itu tanpa bisa menggantinya. Entah apa yang terjadi karena Xingnan tiba-tiba saja sudah berada di atas kapal terbang bersama batu kasar yang baru saja dia dapatkan. Ia tidak dalam duga Feng Zhu akan memberikan begitu banyak batu kasar kepadanya. Tapi tentu saja Sinan akan membalasnya dengan menerima misi dari Feng Zhu untuk pergi ke Pulau Rahasia Wuzong. Miao Miao sebenarnya agak kesal. Namun bagi Xingnan ini adalah hal yang bagus. Terlebih lagi ini juga termasuk ke dalam misi latihan yang diberikan oleh Tanah Suci. Tugasnya adalah mengumpulkan ramuan spiritual untuk Miao Miao. Sedangkan misi Feng Zhu adalah memetik bunga 9 tangkai. Miao Miao tidaklah ingin memikirkan hal itu. Lagi pula dia dengan Xingnan sudah terjalin kontrak darah. Jadi dia akan menemani Xingnan untuk pergi ke Pulau Rahasia Wuzong. Xingnan pun memperlihatkan buku catatan dari Master Mei Fang. Jadi untuk melakukan penempaan, Xingnan membutuhkan kehadiran Miao Miao. Jadi karena itulah dia pun mengajaknya dalam perjalanan ini. 想就这样大声拒绝，就是你答应去武宗秘，算了，就九变花作为答谢，这是我托龙虎找梅峰主。 Di sisi lain, Jiang Bilan diberitahu mengenai keberangkatan Xingnan ke Pulau Wuzong. Informasi ini sudah mereka pastikan. Jadi Jiang Bilan pun berencana untuk menyusul Xingnan. Dia akan menyiapkan beberapa hal sebelum ke sana. Namun nenek ini menahannya karena bagaimanapun Sinan sangatlah licik. Dia takut hal buruk malah terjadi kepada Jiang Bilan. Namun Jiang Bilan menenangkannya karena dia sudah tahu di mana batas yang harus dirinya ambil. Sepertinya Jiang Bilan masihlah percaya diri bisa menumbangkan Xingnan dalam teknik pesonanya. Entah apa yang saat ini Jiang Bilan rencanakan. Namun yang pasti dia itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas apa yang telah Xingnan lakukan. Sino berpindah kepada Miao Miao dan Xingnan. Mereka berdua sedang terengah-engah, tapi tentu saja mereka tidak berbuat hal yang aneh-aneh. Sebab mereka berdua itu hanya melakukan penempaan pada pedang Xingnan. Kemungkinan batu kasar sebelumnya telah Xingnan gunakan untuk meningkatkan kekuatan pedangnya. Karena dan begitulah spirit pada pedangnya telah semakin meningkat. Xingnan sudah berjanji akan membuat pedang-pedangnya ke kondisi yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Ini pun membuat ketujuh pedangnya senang. 你这本源之气还挺神。公主，我说过。 Perjalanan pun terus dilanjutkan, yang mana kita pun diperlihatkan dengan pulau yang begitu besar. Sinan dan Miao Miao sudah berada di sana. Getaran pun mulai terjadi di tempat itu dan muncullah sesuatu dari dasar laut, yang mana itu adalah Pulau Rahasia Wuzong. Sinan senang karena bisa datang di waktu yang tepat. Selain mereka, ternyata si Ma Kong ada di sana juga. Begitu pula dengan Rong Bezong, yang menganggap Pulau Wuzong bukanlah pulau sembarangan. Melihat keadaan mereka di sini membuat Xingnan terkejut. Bagi si Ma Kong, semakin berbahaya tempat yang mereka masuki, maka semakin berharga juga harta yang mereka dapatkan. Nah, alasan si Ma Kong dan juga Rong Bezong bisa kemari adalah untuk membantu Xingnan, karena bagaimanapun mereka adalah saudara. Tapi tiba-tiba saja sebuah serangan pun muncul untuk menyerang mereka. Untung saja ini semua dapat ditahan dengan mudah oleh Xingnan, bahkan menghancurkannya. Orang yang melakukannya adalah murid dari Tanah Suci Sujaku, yang mana sebelumnya pria ini telah dikalahkan dan mungkin Denny sudah tergila-gila kepada Jiang Bilan. Ia pun meminta Xingnan untuk berhati-hati. Si Ma Kong penasaran siapakah murid ini karena dia berani melakukan penyerangan secara diam-diam saja. Tindakannya itu layaknya anjing pengecut. Perkataan itu tentu saja membuat murid ini kesal dan langsung saja melancarkan serangan. Tapi untung saja rekannya menghentikan tindakan Yudi. Murid ini pun meminta maaf atas tindakan rekannya. Sinan sudah tahu kalau mereka adalah para murid dari Tanah Suci Sujaku. Dan kemungkinan besar dalang dari kejadian ini adalah Jiang Bilan. 给我对碧蓝坊尊重点，胖子，找死！萧哲在这里向各位赔礼，非常抱歉。毕竟圣道盟那位
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.